Tuhan, terima kasih, siapkan hati kami untuk menerima sesuatu yang fresh dan baru daripadamu setiap pagi, Tuhan. Karena kami tahu saat kami datang di tempat ini, sesungguhnya saat kami memuji Engkau, Engkau sudah menyediakan banyak perkara ya buat hidup kami. Dan kami mau menampung untuk setiap firman, setiap kebenaran, untuk setiap hal yang baru yang tiap hari Engkau mau singkapkan untuk kami. Biar roh kami, jiwa kami, pikiran kami menerima itu semua. Dan kami boleh benar-benar hidup di dalam kepenuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini bagi tugas saya yang sharing. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang merupakan lanjutan dari khotbahnya Freddy waktu yang lalu. Dia waktu yang lalu khotbah tentang Sungai Kerit. Nah, hari ini saya akan melanjutkan khotbahnya yaitu Sungai Kerit jilid 2 ya, part 2 ya. Kita buka dulu dalam 1 Raja-Raja yang ke-17. Bersama-sama kita akan buka 1 Raja-Raja 17. Nah, nanti saya minta multi buat standby di Raja-Raja 17 karena saya akan baca satu persatu ayatnya ya. Udah? 1 Raja-Raja 17 sudah ditampilkan? Ayat yang ke-7 mulai. Oh sorry, ayat yang ke-7. Ya. Ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang yang Freddy khotbahkan kemarin, yaitu tentang Sungai Keritnya. Ya. Tapi hari ini saya akan baca lanjutannya, yaitu mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, Sungai Kerit itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 ini berbicara tentang apa? Tuhan itu seringkali suka memanuver hidup kita. Ya. Waktu dulu Elia waktu awal musim kering, dia disuruh Tuhan ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu melambangkan apa? Mujizat, pemeliharaan Tuhan, dan kenyamanannya si Elia. Kenapa? Karena waktu itu saat semua Israel kekeringan, semua daerah kekeringan, dia dipeliharakan Tuhan dengan cara yang ajaib. Apa? Sungai Kerit. Sungai musiman tapi bisa selalu mengalirkan air. Padahal sungai gedenya ada loh, Sungai Yordan. Tapi Tuhan nunjukin ke Elia dan Elia hidup dalam kenyamanan mujizat Tuhan. Dia ngerasa aneh ya, sungai musiman kok bisa dipakai Tuhan melihara hidupku. Belum lagi tiap pagi sama sore dikirimin burung gagak, hamburger, apa? Roti dan daging, digabung jadi apa? Hamburger. Tiap hari loh saudara. Ya. Itu Tuhan memberikan suatu kenyamanan, memberikan suatu mujizat yang dinikmati Elia sepanjang tahun. Dan Elia nggak masalah sama itu, dia sangat senang. Saya bayangkan dia tuh nggak mungkin cuma tinggal di Sungai Kerit. Saya rasa dia berkemah di pinggir Sungai Kerit itu. Sudah punya kemah, sudah punya tempat buat membakar daging dan rotinya tiap hari, punya api unggun. Ya, dia menetap di pinggir Sungai Kerit karena Tuhan ngomong tinggal di situ. Tapi suatu hari, ya, Tuhan memanuver hidup dia. Tuhan berkata, Sungai Kerit selesai. Kering tiba-tiba. Lalu Tuhan ngomong, sekarang saya pengen memanuver hidup kamu. Tujuan hidup kamu sekarang gak cuma untuk diri kamu sendiri. Tapi you have to be a blessing for others. Kamu harus jadi saluran berkat buat yang lain. Karena mata Tuhan sedang tertuju kepada seorang janda di Sarfat yang hari itu sedang mau memasak masakan terakhirnya. Saudara, kadang hidup kita seperti itu. Kita udah dikasih kenyamanan sama Tuhan, dikasih berkat, kasih mujizat. Tapi ada saatnya Tuhan itu memanggil kita untuk visi yang berbeda, untuk misi yang berbeda, higher calling, panggilan yang lebih.
Kamu nggak tak berkati untuk dirimu sendiri. Tapi kamu harus jadi berkat buat orang lain juga. Nah, ada orang-orang yang nggak mau saudara. Dipanggil Tuhan untuk higher calling, ada yang nggak mau. Tuhan, aku udah suka sama Sungai Keritku ini. Bagi saya Sungai Kerit ini segalanya. Bagi saya Sungai Kerit ini adalah my life. Sungai Kerit ini adalah my purpose of life. Orang-orang yang seperti itu, yang keras hatinya, tidak mau mengikuti akan manuver Tuhan, mereka akan mati kekeringan di Sungai Kerit itu. Mereka akan mati kekeringan dalam tempat yang dulunya adalah mujizat, yang dulunya adalah kenyamanannya, bisa mati di situ. Tapi orang yang akan selamanya hidup terpelihara, baik dan sampai dengan tujuannya adalah orang yang mau mengikuti setiap manuver dan kegerakan Tuhan. Jangan terikat dengan Kerit. Tapi saat Tuhan membawa kita pergi ke Sarfat, kita ikuti. Seperti lagu tadi. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu sampai akhir hidupku. Karena tujuan kita bukan Kerit. Tujuan kita bukan mujizat yang saat itu, musim itu sedang Tuhan lakukan. Kalau kita tinggal di Kerit, kita mati. Kalau kita tinggal di suatu kenyamanan yang bagi kita ini tempat kita berakhir. No, Tuhan katakan, aku Tuhan atas segala musim. Saat Tuhan suruh kita bergerak ke satu tempat yang baru, kita ikuti kehendaknya. Itulah tujuan hidup kita, mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Dan saat Tuhan sedang mengeringkan Sungai Kerit kita, jangan marah. Jangan marah. Kita pergi sesuai yang Tuhan suruh. Lalu Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Sebenarnya Sarfat itu tidak lebih enak loh dari Kerit. Kenapa? Sarfat itu daerah musuh saudara. Kalau menurut sejarah, orang Israel dengan orang Sidon itu nggak akur. Ya, nggak get along. Jadi mereka Elia itu ngerasa kalau mungkin secara manusia enakan dikasih makan sama burung gagak nggak rese. Ya kan, burung gagak rese nggak? Enggak. Tiap pagi nganterin, sore nganterin. Protes nggak sama si Elia? Enggak, burung gagaknya mah ngasih doang pergi. Enak kan kayak Gojek kan gitu ya, nggak ribet. Tapi sekarang ini Elia disuruh Tuhan berinteraksi sama orang dari negeri musuh, nggak enak. Tapi Elia nggak protes. Elia ngomong, aku tinggalkan Keritku, aku tinggalkan burung gagakku. Aku mengikut Tuhan kemana Tuhan suruh aku pergi. Lalu sampailah dia ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Dari situ Tuhan tunjukkan ada seorang janda lagi mengutin itu. Yuk kita baca yang selanjutnya. Kita baca ayat yang ke-10. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah Elia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Manuver yang kedua adalah Tuhan lakukan kepada si janda itu. Yang pertama Tuhan manuver kepada Elia. Visi misi hidupmu gak cuman kerit nak. Kamu harus jadi berkat buat orang lain, bahkan untuk musuhmu. Kamu tak pilih untuk jadi berkat, gak cuman buat dirimu sendiri, tapi kamu sekarang tak jadiin saluran buat orang lain. Manuver yang kedua Tuhan sampai ini kemana? Ke janda. Di mana-mana orang tahu kalau untuk bertahan hidup tuh mikirin diri sendiri dulu. Tapi hari itu Tuhan memanuver jalan pikiran si janda. Karena Tuhan tahu aku mau memblessing kamu. Tapi kamu tak manuver dulu. Dan responnya si janda ini sangat menentukan nasibnya ke depan. Saat Tuhan memanuver pikiran kita, jangan menolak. Saat Tuhan memanuver cara pikir kita yang dulu, Tuhan tiba-tiba kasih kebenaran yang baru, jangan menolak. Karena saat Tuhan sedang memanuver jalan pikiran kita, Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah di depan kita. Seperti yang dilakukannya kepada janda ini. Dia berkata, kasih makanan terakhirmu kepada musuhmu. Kenapa si janda bisa tahu kalau Elia bukan orang daerahnya? Karena dia berkata, demi Tuhan Allahmu. Kalau misalnya Allahnya sama, itu berarti sedaerah kan, Allahnya sama. Ngomongnya demi Allah kita. Tapi janda ini tahu, ini orang asing. Bukan orang Sidon, bukan orang Sarfat. Dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Aku nih gak punya makanan, ini last mealku, makanan terakhirku. Tapi Elia berkata, Tuhan Allahku berkata, kasih ke aku dulu. Nanti kamu akan terpelihara. Jalan pikiran si janda ini sebenarnya gak masuk. Dia ngomong, saya mau makan makanan terakhir, abis itu saya gak tahu mau makan apa. Masa saya harus kasih kepada orang lain? Tapi yang anugerah adalah janda ini tetap taat. Jalan pikirannya Tuhan dirubah. Beri, maka engkau akan diberi. Itu gak ada kamusnya di agama lain. Cuman di agama kita yang mengajarkan cara pikir Tuhan, cara pikir surga. Beri maka engkau akan diberi. Kalau yang lain kumpulin buat diri sendiri dulu. Sampai pokoknya tumpuk, jangan sampai kurang. Tapi Tuhan berkata, give. Memberi maka engkau akan diberi. Nah itu Tuhan lagi ngubah, memanuver jalan pikir si janda ini. Dan saat janda ini berjalan dalam ketaatan, maka Tuhan beracara dalam hidupnya. Saudara, dua hal ini ingat. Saat Tuhan memanuver tujuan hidup kita, taat. Saat Tuhan memanuver cara pikir kita, taat. Maka itulah cara kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dan hidup kita pasti akan sampai kepada tujuan saat kita taat terhadap setiap manuver yang Tuhan lakukan. Ada di dalam Alkitab satu nabi yang tidak pernah mau dimanuver sama Tuhan. Kalau dimanuver ngomel terus, siapa itu? Yunus. Ya. Yunus itu nabi yang alot, tidak mau dimanuver. Dan saya nggak heran kenapa dia cuman hanya sekali membuat lawatan besar. Karena Tuhan itu nggak suka sama orang yang nggak bisa dimanuver. Yunus cuman satu kitab dan kisahnya hanya berakhir di pohon yang kering. Saudara tahu ceritanya kan? Yunus pertama disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia udah gak suka. Dia sudah gak mau dimanuver Tuhan. Aku gak suka kota Niniwe Tuhan. Aku gak suka dan aku gak suka penduduknya, mereka berbuat jahat. Dan aku tahu kalau engkau manuver aku kayak gini, itu berarti engkau akan nyelamatin Niniwe. Aku gak mau, aku gak setuju. Keras. Akhirnya sama Tuhan dipaksa, dipepet. Harus dipepet sampai masuk ke perutnya ikan gede, jangan ikan paus ya. Tertulisnya ikan besar gitu di dalam situ. 3 hari
Dimanuver, bertobat. Nah, terus habis itu ngadain kegerakan. KKR tersingkat, cuman satu kalimat, satu kota bertobat. Dahsyat kan? Tapi itu pun dia ngomel. Akhirnya dia mutung keluar dari Niniwe. Lalu dia ngeliat tuh kan kotanya gak jadi ditunggang balikan Tuhan. Lalu Tuhan berbaik hati dan menumbuhkan pohon jarak. Supaya dia gak kepanasan. Tapi waktu Tuhan memanuver pohon jarak itu menjadi kering. Itu artinya apa sih? Dia harus pergi ke tempat lain. Ngomel lagi. Ya kan pohon jaraknya dibikin kering, ngomel. Padahal itu artinya apa? Go, ayo pergi ke tempat lain, bergerak. Pohon jaraknya sudah kering, keritnya sudah kering, pergi. Tapi dia ngomel lagi. Engkau kasih aku pohon, hari ini engkau bikin kering. Hidup Yunus menurut saya tidak bisa mencapai puncak destiny. Karena apa? Nggak bisa dimanuver Tuhan, ngomel terus. Hari ini kita belajar, kalau kita mau masuk dalam kegerakan, demi kegerakan, demi kegerakan, demi kegerakan, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kita siapkan hidup kita, visi misi hidup kita harus mau diubah Tuhan. Cara pikir kita yang lama harus mau diurusi Tuhan. Supaya kita terus hidup dalam musim yang baru bersama dengan Tuhan. Dan tujuan kita hanya satu, mengikut Tuhan seumur hidup kita. Amin.